Nama saya Naura, selaku moderator workshop pada acara Opening Ceremony Innovation AMSA UNAIR 2021 hari ini. Nah, agenda kita setelah ini adalah workshop nih, dengan 2 pemateri dan juga sharing session yang pastinya edukatif dan juga menarik banget. Nah, sebelumnya saya akan menyambut pemateri workshop pertama kita pada hari ini, yaitu Dr. Dianke Suma Pramudia, Nurputra, spesialis anak, Magister of Science, PhD. Nah, berikut ini merupakan curriculum vitae dari Dr. Dianke Suma Pramudia, Nurputra, Medical Doctor, MSc, PhD, spesialis anak. Baik, berikut ini merupakan data diri dari Dr. Dian. Dr. Dian lahir di Surabaya pada 17 Oktober 1982 dan menimba ilmu di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan melanjutkan studi PhD di Division of Genetic Epidemiology, Department of Community Medicine and Social Healthcare Science, Kobe University, dan pendidikan spesialis pediatri serta Magister Course of Clinical Science Medicine. Berikut adalah achievement, expert sharing, dan community service yang dilakukan Dr. Dian Kesuma Pramudia. Untuk penyampaiannya yang baru-baru ini dari Dr. Dian yaitu sebagai expert panelist pada acara Public Education for Genome C19 Invention, Manufacture, dan Implementation in various government and private institutions, implementation of Genome C19 as COVID-19 fast screening tools in train station, public hospital throughout Indonesia, dan juga mendapatkan FKKMK UGM Award selected as 2021's Most Innovative Academia. Nah, berikut ini adalah beberapa riset, proyek, dan publikasi yang telah dilaksanakan baru-baru ini nih oleh Dr. Dian Kesuma Pramudia. Terdapat intellectual property holder for several creations, including original video on OASE episode on genomes, cheap and accurate part 1, dan original video on OASE episode on genomes 3 minutes to detect COVID-19 part 2, patent holder for Genome C19 sampling collecting system, dan Indonesian Award 2021 from iNews TV for Team Genome C19 for the contribution in COVID-19 response. Nah, setelah itu terdapat beberapa pengalaman kerja nih milik Dr. Dian yang hingga saat ini sebagai freelance staff at Medical Research Laboratory dan Conception for Development of Sepsis Treatment, senior lecturer in the Department of Child Health, Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada, member of INA SHH, Secretary of Graduate Program of Clinical Science Medicine, Secretary of Graduate Program of Clinical Science Medicine, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing UGM, member of Project Implementation Unit of Maternal and Pediatric Tower Development in RSUP Sarjito, Chief of COVID-19 Working Task Group Force of Bayangkara Hospital, Pediatric Clinical Practice, Expert Consultant on Artificial Intelligence Development for Genome C19 on PT Nanosense Instrument Indonesia, member of Standard Formulation Task Force of Non-Nature Disaster of BNPB, member of Ikatan Dokter Anak Indonesia, member of Asia Oceanian Child Neurology Association, dan member of gugus tugas Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan. Nah, berikut ini adalah beberapa research dan medical skills yang dimiliki oleh Dr. Dian Kesuma Pramudia. Beberapa di antaranya adalah Certified Workshop of Next Generation Sequencing Illumina, Certified Good Clinical Practice for year 2019-2022, dan juga Certified Workshop of Electroencephalography. Wah, dari CV Dr. Dian sangat keren ini, pasti kita udah tahu nih, kalau misalnya Dr. Dian sangat berpengalaman dan juga tentunya panutan kita semua. Baik, mungkin langsung saja saya akan menyapa pemateri pertama kita pada hari ini. Baik, selamat siang Dr. Dian. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Dr. Dian? Baik? Alhamdulillah, baik. Baik, saya selalu dokter. Saya sudah sehat semua. Bapak Ibu semua yang ada di sini, bisa sehat kah? Masih sehat kah? Kok bisa sehat? Masih sehat kah? Baik, terima kasih dokter. Nah, pada kesempatan ini, Dr. Dian akan menyampaikan materi dengan tema diagnosis dini SMA pada anak. Baik dokter, agenda setelah ini adalah games bersama Dr. Dian nih. Wah, pastinya teman-teman semua bakal seru-seruan bareng nih ya. Baik, kepada Dr. Dian, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Naura dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Betul sekali, tadi rencana semula kita mau main games dengan Kahoot. Jadi kita ada sedikit pertanyaan yang ingin saya mainkan, tapi rupa-rupanya mohon maaf ini ada problem. Saya tidak tahu kenapa ini kok tiba-tiba akun Kahoot saya yang semula sudah berbayar, yang bisa untuk hampir 200 orang tiba-tiba jadi ngadat ini.
Ini tadi berulang kali saya berusaha untuk menyampaikan, tapi nanti gamesnya sambil main-main, sambil pertanyaan aja deh yang bisa kita sampaikan. Oke. Supaya tidak mengurangi esensi dari acara ini, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Jadi rencana semua memang main games, tapi karena kahutnya error, jadi kita langsung saja ke materi saja ya. Baik, dokter. Laura, ya. Oke, izinkan saya untuk slide share. Oops. Ya. Bisa kelihatan ya? Bisa, dokter. Oke. Baik. Rekan-rekan semua Bapak Ibu sekalian yang ada di forum Innovation ini, saya kebetulan diberikan amanah untuk menyampaikan sebenarnya diagnosis dini dari anak dengan spinal muscular atrophy, tips, trik, manfaat, dan tantangannya bagaimana. Nah, sebelum saya melanjutkan, ini sebenarnya masuk dalam games-nya saya. Tapi ya sudah, kita mainkan game aja deh. Mungkin tadi bisa dibuka ya, mic-nya ini bisa membuka sendiri toh? Bisa unmute sendiri-sendiri kan? Bisa, dokter. Bisa ya, oke. Sebentar, saya matikan dulu anime ini. Cetang-cetingnya ini biar tidak mengganggu ini. Oke. Ya, di antara rekan-rekan saya, Bapak Ibu yang ada di sini, siapa yang tahu apa itu SMA? Oke, saya stated nggak ada konflik interest-nya. Apakah ini yang disebut SMA? Bisa kelihatan ya? Mahasiswa-siswa SMA. Adakah anak SMA yang punya SMA? Ayo teman-teman sekalian mahasiswa yang ada gabung di sini. Apakah ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan SMA? Baik, mungkin untuk teman-teman bisa langsung saja raise hand. Ini kebetulan saya lihat semua, ada MC-nya, ada Mbak MC, siapa Mbak Putri. Nah, yang tersenyum ada Devan, Matri, Aldian. Ayo, mungkin Pak Devan, Matri. Ini Anda mahasiswa UNER ya? Ya, ada bisa jawab. SMA itu apa kira-kira paling gampang? SMA itu apa? Penyakit diare, penyakit sakit kepala, penyakit saraf, atau penyakit otot? Kira-kira pilihannya yang mana? Di unmute aja, bisa kan? Di unmute sendiri. Langsung raise hand. Oh, ya, unmute-nya harus ya. Yuk silakan ini. Cik Maitri ini raise hand biar di unmute sama panitia. Wah, ini nanti serasa kuliah ya. Masih mute nih Maitri. Tapi ini Fun VPO Fun Maitri Aldian. Bisa dong di unmute dulu? Ya, dokter. Ya. Menurut saya SMA itu bukan yang kayak di gambar ini, dokter. Oke, kalau ini pacarnya Maitri ya mungkin ya. Bukan, dokter. Oke. Apa yang dimaksud dengan SMA? Jadi sepengetahuan saya itu, dokter, SMA itu adalah suatu penyakit neurodegeneratif yang genetik autosomal resesif, dokter. Ya, autosomal resesif ya, neurodegeneratif ya. Sudah pada jago semua ya ini ya berarti yang ada di sini ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya kalau saya terangkan dari awal ini nanti mungkin pusing, tidak terlalu banyak manfaatnya, tapi betul sekali ya. Oke, yang dimaksud dengan SMA adalah betul seperti yang saya Maitri adalah seperti apa yang dialami oleh adik-adik kita ini. Ya, ini adalah salah satu dari pasien SMA saya pertama yang saya kelola dulu di Yogyakarta dan ini namanya Hayu, ya, Restoran Hayu Halim, dan ini ada Dava. Hayu ini dari Jogja, Dava itu dari Cilacap. Ya, mereka adalah salah satu di antara pasien SMA yang terdeteksi pertama. Saya juga melihat di sini ada Ari, ada Rian juga di sini ya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah ada bergabung di sini ya. Pasien-pasien SMA dan ada beberapa keluarga SMA saya lihat di grup ya. Moga-moga materi yang saya sampaikan di sini bisa sedikit membantu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dalam mengenali secara dini anak-anak dengan SMA. Ya, adik-adik yang kita ketahui diagnosis di sini, rekan-rekan sekalian sayangnya memang agak sedikit terlambat dalam diagnosisnya. Maka itu betul sekali, saya sangat apresiasi pada teman-teman dari Innovation
untuk bisa kita membahas bagaimana secara cepat, secara awal bisa mengenali SMA. Ya, semua adik-adik yang ada di sini, teman-teman sekalian, itu bergabung dengan apa yang kita sebut komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia. Ya, ini dulu ya, waktu kita mendirikan pertama kali di Bandung tahun 2017. Ini adalah orang tua hebat yang awal-awalnya adalah mereka yang memiliki anak-anak dengan SMA. Ini saya berfoto dengan salah yang ini ya, bapaknya ini yang Buandeng, ini yang bapaknya Hayu tadi, Restur Hayolemnya, ini ayahnya. Ini saya 10 tahun yang lalu, enggak ya, belum sampai ya. Dan jauh lebih muda daripada sekarang ya. Mungkin bedanya cuma dulu nggak ada kumis, sekarang ada kumis. Ini satunya Dr. Marieta. Ini Dr. Marieta adalah dokter spesialis kedokteran visi rehabilitasi dari Bandung. Dulu kita dirikan di Bandung, tetapi semua anggotanya muter, ada di seluruh Indonesia. Saat ini insya Allah sudah ada 170 hingga 200 orang anggota, baik itu orang tua, baik itu para ahli, maupun adik-adik dengan SMA. Ini dibukain dong. Nah, teman-teman mungkin perlu tahu semua, untuk bisa menegakkan diagnosis SMA itu saat ini dulu tahun 2017 sampai 2019 laboratoriumnya cuma ada 2 yang punya kemampuan untuk mendeteksi SMA. Yang Surabaya belum masuk ya. Jadi hanya di Jogja dan di Jakarta. Di Jakarta pun di Eichmann Institute dulu ya. Pemeriksaan sebenarnya tidak sulit. Jadi kalau 2017 sampai 2019 dulu itu mesin PCR itu hanya terpusat di pusat-pusat studi seperti Surabaya, Jogja, Jakarta, Bandung, Semarang. Tetapi metodologi pemeriksaannya itu, mohon maaf sebentar ya, metodologi pemeriksaannya itu memang hanya khusus bisa dikembangkan di 2 ini, tetapi sekarang dengan adanya pandemi, yang mana mesin-mesin PCR itu pating telecek, apa bahasa Jawa yang pating telecek ya, ada di mana-mana, bahkan mungkin di laboratorium swasta itu ada, sayangnya center pemeriksaan SMA kok belum nambah. Nah, nanti mungkin teman-teman yang di Innovation dan di AMSA mungkin kalau mau mengadakan pelatihan bagaimana bisa mendeteksi SMA, saya dengan senang hati akan melakukan training. Gampang kok, simpel. Nanti akan saya bahas sedikit juga di sini bagaimana sih cara mendeteksi dengan cepat, ya. Begitu. Coverage kita, walaupun saat ini center baru 2, alhamdulillah bisa dari seluruh Indonesia. Kita menerima sampel dari seluruh Indonesia. Hingga saat ini nanti akan saya sampaikan berapa banyak yang sudah kita periksa dan berapa, alhamdulillah hasilnya juga lebih mudah. Nah, kita kembali lagi ya, back to basic. Hari ini saya akan bicara apa itu SMA, bagaimana penyebabnya dan gejalanya, bagaimana cara pengenalan dininya dan diagnosisnya, dan peran dari nakes, terutama rekan-rekan di AMSA, dan terutama komunitas. Oke, kita kembali pada tadi kasus SMA-nya, itu adalah prinsipnya betul, SMA adalah kelainan neuromuskuler, jadi yang kena adalah sistem syaraf motorik dan ototnya. Sifatnya autosomal resesif, maksudnya adalah dia diturunkan langsung dari kedua orang tuanya yang bersifat sebagai karier. Ya, harus ketemu 2 orang tua yang karier. Ya. Kemudian gejalanya paling gampang adalah prinsipnya adalah kelemahan otot, tapi kelemahan ototnya simetris, kiri dan kanan harus sama. Dan ada pengecilan otot, tapi kalau teman-teman sudah ketemu pengecilan otot artinya sudah rodok terlambat. Oke? Nah, kemudian gejala yang dominan itu lebih lemah itu sebelah proksimal, sebelah atas. Jadi misalnya kalau tangan di sini ya gejala yang lengan atas itu lebih lemah daripada yang lengan bawah. Kalau di tungkai bawah itu gejala tungkai bawah yang atas lebih lemah dari tungkai bawah yang bawah. Tapi nanti lama-kelamaan ya semuanya menjadi lemah. Ya. Kapan gejalanya muncul? Saya ulangi, bisa bervariasi. Kadang bisa muncul di waktu bayi baru lahir, tetapi bisa muncul pada saat usia dewasa. Ya, makanya namanya tipe dari gejala SMA itu bisa macam-macam, ada tipe 0 sampai tipe 4 atau normalnya dulu tipe 1 sampai dengan tipe 3. Tetapi kalau anak SMA muncul pada saat awal-awal, pada saat bayi baru lahir, nah itu biasanya penyebab terbanyak kematian bayi akibat kelainan bawaan. Nomor 1 itu SMA. Nomor 2 cystic fibrosis. Dan nanti teman-teman di kedokteran bisa belajar itu ya. Berapa banyak SMA muncul? Antara 6.000 sampai 10.000 kelahiran setiap kelahiran hidup. 1 dari 60.000 sampai 10.000. Jadi kalau penduduk Indonesia ada 250 juta, kira-kira ada berapa harusnya kasus SMA di Indonesia? Banyak kan? Harusnya ada sekitar 1.000-an. Ya, 1.250 juta dibagi berarti ya sekitar 1.000, 2.500 kasus. Sementara yang baru kita temukan sekarang baru sekitar 200-an. Kok bisa banyak itu, Dok? Tapi kok nggak pernah ketahuan? Nah, ini pertanyaan.
Jadi SMA itu sering salah didiagnosis. Ada yang didiagnosis sebagai cerebral palsy, mungkin teman-teman di AMSA sudah tahu. Ada yang didiagnosis sebagai polio, ada yang didiagnosis sebagai keterlambatan tumbuh kembang, macam-macam. Yang akhirnya membuat dia terlambat datang. Saya mengenali SMA pertama kali itu tahun 2009. Waktu itu tiba-tiba ada anak dengan kelemahan otot dua mirip seperti polio di pedalaman Papua. Terus membuat saya kata, ini kenapa hanya dia saja yang sakit ya? Nggak ada anak lain di kampung Papua itu yang juga sakit. Padahal Anda tahu ya, kalau namanya di Papua itu semuanya pada kumpul-kumpul, hobi jadi satu. Kalau namanya polio, pasti ya sudah bareng-bareng outbreak, habis itu wabah, habis itu heboh se-Indonesia Raya. Namanya wabah polio kan nggak bisa outbreak ya kalau dilaporkan ya. Nah, lalu kemudian itulah yang membuat saya pada saat itu penasaran, dan itu yang membuat saya akhirnya berangkat ke Jepang untuk belajar hanya untuk ngulik-ngulik SMA itu apa sih penyebab. Selama 4,5 tahun di sana sambil mencari terapinya hingga saat ini. Alhamdulillah seharusnya sudah mulai ada, tapi nanti ceritanya bersambung di belakang. Nah, setelah saya menyelidiki sejak 2017, dari 2015 saya pulang ke Indonesia, sekitar 1-2 tahun yang saya perlukan untuk membangun sistem dan laboratorium di Indonesia. Kemudian 2017 kita mulai melakukan searching. Nah, disitulah kemudian kita dapatkan bahwa karier kita adalah satu di antara 40-60. Jadi teman-teman semua yang ada di depan saya ini ada 185 orang, berarti kira-kira ada 4 atau 5 orang di antara teman-teman semua, Bapak Ibu semua, yang mungkin karier. Apa itu kariernya? Nah, kapan saya disebut karier? Nah, itu kita bahas di belakang. Ya. Nah, penyebabnya sekali lagi SMA itu adalah penyakit genetik yang disebabkan karena mutasi pada gen SMN1, di mana mutasi pada gen itu menyebabkan protein SMN, protein yang disebut survival motor neuron, itu jumlahnya berkurang dari yang seharusnya. Nah, kita akan bicara sedikit sebelum kita bicara gejala. Jadi teman-teman sekalian, mohon mungkin kalau Bapak Ibu yang jadi sudah banyak sering menerima materi ini, tapi moga-moga rekan-rekan mahasiswa yang bergabung di sini bisa pegangan sedikit, moga-moga tidak jatuh, dan kita belajar sedikit masuk ke molekulernya. Ya. Oke, jadi kita tahu semua tadi seperti saya sampaikan bahwa penyebab dari SMA adalah mutasi pada gen survival motor neuron 1 atau kita kenal sebagai gen SMN1. Gen SMN1 letaknya di mana sih? Nah, itu letaknya ada di setiap aspek sel di tubuhnya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua. Ya, jadi kalau misalnya kita ngambil satu sel kulit kecil saja, maka di dalam itu ada nukleusnya, ada sel inti selnya, dan di dalam inti sel itu ada yang kita sebut kromosom. Dan di dalam kromosom itulah kalau kita buka, maka di sinilah yang ada rangkaian pasangan asam basa yang disebut gen, ya, gen-gen ini. Nah, gen yang menyandi SMA itu disebut gen yang menyandi protein SMN atau kita sebut protein survival motor neuron disebut gen SMN, itu letaknya di kromosom nomor 5. Ya, di kromosom nomor 5 itu kalau ini ya nomor 5 itu ada 2 pasang ini ya sama. Kita punya 23 pasang kromosom. Kromosom tubuh nomor 5 disitulah letak gen SMN1. Kalau kemudian kita ambil maka bentuknya seperti ini. Ya, letaknya ada pada peta 5QF32. Dan kalau dibuka lagi, maka gen SMN1 letaknya ada di sisi ini ya, dari kaki itu ada sisi di sebelah telomere namanya. Tapi kita juga punya gen kembaran SMN1 yang disebut SMN2 yang letaknya bersebelahan. Ini gen kembarannya. Tapi sayangnya gen kembarannya tetapi tidak punya fungsi sama seperti gen aslinya. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita buka lagi teman-teman sekalian, gen SMN1 itu terdiri dari ini. Teman-teman mungkin Bapak Ibu semua lihat yang sebelah bawah ini saja ya. Sebentar, saya akan coba mengasih anotasi biar gampang. Ini kadangkala, wah nggak muncul ya anotasinya. Ya sudahlah, jadi nggak bisa muncul deh. Oke, saya kasih ini aja deh. Pen, ya ini ya. Nah, ini gennya ya. Gen SMN1 itu kalau kita bikin klasifikasinya isinya ada komponen-komponen region-region yang di sini. Ada yang namanya disebut ekson 1, 2A, 2B, 3. Nah, ekson itu apa? Ekson itu bagian dari gen yang membuat protein. Nah, yang jadi krusial adalah ini, ekson 6 dan ekson 7 yang kalau Bapak Ibu semua perhatikan, sebentar ya, saya sedikit dengan ketutupan partisipan. Jadi nggak bisa
Nah, saya nggak bisa geser. Nah, jadi ini ekson 7 inilah yang jadi kuncinya, di mana kalau Bapak Ibu semua melihat ekson 7 itu pendek sekali, hanya berapa ini? 1, 2, 3 ini. Hanya isinya hanya huruf atau bahasa DNA ini sampai yang warna merah ini. Tetapi kuncinya itu ada diletak di bahasa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Kalau SMN1 hurufnya adalah C atau sitosin bahasanya, tetapi pada SMN2 dia berganti menjadi timin. Nah, kalau SMN1-nya ini terhapus, ekson 7-nya ini terhapus sama sekali, nah itulah yang menyebabkan protein SMN tidak bisa dibuat sama sekali. Atau hanya C ini saja berubah menjadi T, nah itu sudah SMN1-nya hilang. Protein SMN tidak bisa diproduksi. Sesimpel itu ya Bapak Ibu. Hanya kecil satu itu saja. Ya, makanya langsung Allah berkata kun fayakun, langsung sudah terjadilah. Nah, inilah yang terjadi. Jadi gen SMN1 seperti yang kita lihat di sini, gen SMN1 yang ekson 7-nya tadi hurufnya C, kemudian dia terhapus karena mungkin berganti jadi SMN2 karena mutasinya berubah menjadi T. Sehingga yang terjadi adalah DNA-nya memproduksi RNA-nya jadi yang harusnya penuh lengkap seperti ini, dan akhirnya proteinnya bulat-bulat penuh begini, akhirnya tidak bisa memproduksi ekson 7. Ekson 7-nya hilang. Nah ini, ekson 7-nya yang harusnya ada warna kuning-kuning ini akan hilang, sehingga yang terbentuk adalah yang kita sebut protein SMN delta 7. Protein SMN yang tidak punya ekson 7. Nah itu proteinnya itu mudah luruh, mudah hancur, mudah dirusak. Nah sebagai akibatnya lagi, karena proses itu terjadi di dalam serabut syaraf yang seperti ini, proses terjadi serabut syaraf begini, karena SMN-nya itu mudah luruh, maka syarafnya nggak bisa tumbuh dengan baik, tidak bisa melekat pada otot-ototnya. Yang terjadi adalah syarafnya memendek, mengecil, king ya kita menyebutnya ya, sehingga akhirnya ototnya menjadi mengecil. Nah, kapan ini proses ini terjadi? Kenapa kemudian dia disebut mengalami degeneratif? Karena semakin besar tubuh kita, semakin besar pula kebutuhan protein SMN yang dibutuhkan untuk tubuh kita agar bisa bergerak dan bermetabolisme. Tetapi, kalau kita semakin besar tubuh kita, sementara protein SMN-nya tidak bisa diproduksi karena tadi gen SMN1-nya hilang, ya lama-kelamaan akhirnya ototnya mengalami atrofi dan sarafnya makin mengecil. Gitu. Nah, bagaimana cara menyelamatkannya? Nah, kita bisa lihat ya teman-teman sekalian, bahwa tadi SMA bergejalanya bervariasi mulai dari gejala paling ringan sampai dengan paling berat. Apa kalau gitu yang menentukan? Nah, kita bersyukur bahwa walaupun SMN1 kita bisa hilang atau termutasi, tetapi kita punya gen kembar yang disebut gen SMN2. Nah, gen SMN2 inilah yang menentukan seberapa berat derajat dari penyakit SMA yang diderita oleh seorang anak. Ya, kalau misalnya dia memiliki SMN2 dalam jumlah besar, maka semakin ringanlah gejalanya. Jadi ini yang kita sebut sebagai modifier-nya ya, teman-teman. Jadi semakin besar gejala SMA-nya, jumlah copy number atau jumlah gen SMN-nya 2-nya, maka makin ringan gejalanya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa SMN1 kita punya 2, normalnya ya Bapak Ibu, SMN1 kita punya 2, SMN2 juga punya 2. Nah, kalau SMN1 hilang sama sekali, berarti kan hilang nih SMN1-nya, dua-duanya nggak ada. Biasanya dia akan dikompensasi dengan SMN2-nya ada 4, atau 3, atau 2. Nah, seperti itu. Nah, itu yang berbeda-beda itu tergantung pada, kalau kita sampai saat ini biasanya tetap dalam proses biologis itu tergantung pada proses duplikasi, delesi gen waktu si cabang bayi ada di dalam, atau pada saat proses pembelahan yang waktu sperma ketemu dengan ovum. Tetapi kalau sekarang kita sebagai orang beragama, ya kita menyebutnya kun fayakun, tergantung pada kehendaknya Allah, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendeteksi dininya? Bagaimana kita bisa menegakkan diagnosisnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa gejala dari pasien SMA sangat tergantung pada jumlah SMN2-nya. Semakin SMN2-nya makin banyak, maka gejalanya makin ringan, sehingga akhirnya makin sulit didiagnosis. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau teman-teman semua di sini punya 2 kromosom, seperti yang saya sampaikan di sini tadi, maka SMN1 pun pasti punya 2 kopi yang sehat. SMN2-nya juga yang sehat punya 2 kopi seperti ini.
Tapi kalau kita disebut karier, maka karier itu dari 2 kromosom itu, 1 kromosom SMN-nya nggak ada nih. Tapi SMN1-nya masih ada 1. Nah, SMN1 yang masih ada 1 itu masih cukup sekali untuk bisa dia memproduksi protein SMN untuk memenuhi kebutuhan kita. Makanya pada orang karier, Bapak, Ibu, orang tua, adik-adik dengan SMA itu hampir tidak ada gejala sama sekali. Yang susah adalah kalau kromosom yang ini nih, yang kemudian pada saat proses pertemuan zigot, pertemuan sperma dan ovum itu, kemudian diwariskan pada adik, ternyata dua-duanya tidak ada SMN1-nya, nah itulah yang kemudian menjadi pasien SMA. Nah, tapi kadang-kala kita juga harus hati-hati, Bapak Ibu sekalian, kadang-kala ada orang tua yang punya SMN1-nya 2 terhitungnya tetepan, tetapi ternyata dia terletak di kromosom yang sama, jadi kromosom yang satu tetap kosong. Kapan kita bisa mengetahui yang seperti ini? Nah, ini harus diketahui lewat pemeriksaan yang disebut NGS, mahal sekali. Kalau pemeriksaan delesi biasa, deletion test tetap tidak bisa ketahuan. Ya, nah seperti itulah. Nah, kita kembali kepada masalah gejala. Nah, gejala sangat dipengaruhi oleh ini jumlah SMN2 yang di sini. Kadang-kala Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu sudah kehilangan SMN1, nah kadang-kala satu dari SMN1 ini bisa menjadi SMN2 begini. Jadi SMN2-nya bertambah menjadi 3, bisa menjadi 4, kadang kalau beruntung bisa menjadi 6 atau 8. Nah, kalau yang 6 atau 8 itu hampir nggak ada gejala sama sekali selama perjalanan hidupnya. Nah, seperti ini. Jadi makin besar SMN2 copy number-nya, maka hampir pasti kalau sudah 8 copy number-nya, udah tidak ada gejala sama sekali. Kenapa? Karena 8 buah SMN2 itu bisa memproduksi protein SMN setara dengan 2 SMN1. Seperti itu. Ya, ini prosesnya seperti ini ya. Jadi kalau SMN2-nya jumlahnya cukup banyak, maka level dari SMN proteinnya bisa cukup tinggi sehingga dia bisa tidak bergejala. Tapi kalau level protein SMN-nya rendah, hanya setengah atau mungkin seperempat, yang efeknya kemana-mana. Mulai ke otot, ke syaraf, ya, kadang-kala ke perut, ke saluran cerna, tetapi hebatnya tidak berefek pada otak. Nah, ini yang membedakan pasien SMA dengan pasien neuromuskuler lain, rekan-rekan sekalian. Kalau teman-teman nanti bisa melihat bedanya, kalau misalnya kalian teman-teman menemukan ada anak dengan kelemahan otot, tapi anaknya pintar sekali dan cerdas, maka itu tidak mungkin polio, tidak mungkin palsi serebral. Jangan-jangan itu SMA. Dan tidak mungkin juga DMD. DMD udah pernah dengar? DMD itu Duchenne Muscular Dystrophy. Mirip, dan itu diferensial diagnosis dari pasien SMA. Tapi bedanya DMD itu ada Gower sign. Gower sign mungkin teman-teman tahu ya, yang dia seperti merambat di badannya sendiri begini. Dia tetap bisa jalan kalau pasien DMD. Ya, hanya satu. Kalau DMD seringkali fungsi kognitifnya juga terganggu. Oke, berdasarkan dari jumlah copy number SMN-nya itu, maka ada klasifikasi klinis dari SMA, ya, dari tipe 1, 2, 3, dan ada ekstra tipe 0 dan tipe 4. Secara gampangannya saja, kalau pasien SMA tipe 1 itu pasti gejalanya muncul sebelum usia 6 bulan, pasti. Dan biasanya anaknya tidak akan pernah bisa duduk. Umumnya anaknya sering mengalami masalah dengan pernafasan. Kalau tipe 2, dia bisa duduk tapi hampir pasti tidak bisa berdiri. Tipe 3 lebih ringan lagi, gejalanya baru muncul di atas 18 bulan dan umumnya bisa berdiri, bisa jalan, tetapi dia agak sulit jalannya seperti waddling gait, jadi jalannya kayak keor begitu, kayak penari. Tipe 4 biasanya muncul di usia dewasa dan orang itu biasanya hanya merasa lemah saja di kedua kakinya, tetapi hampir pasti dia masih bisa berdiri atau berjalan. Nah, tipe 0 itu yang paling jarang ya, biasanya SMN copy number-nya hanya 1. Nah, tipe 0 itu umumnya begitu lahir langsung sudah meninggal. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kuncinya teman-teman sekalian, bagaimana Anda bisa mendeteksi dini gejala apa yang ditemukan kalau pasien itu muncul tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 1 umumnya kalau bayi, karena munculnya kurang dari 6 bulan, biasanya kalau bayinya lahir umumnya tidak langsung bernafas. Dia butuh ditepuk dulu, butuh dipijat dulu, atau butuh dipompa dulu baru bernafas dan agak kebiruan. Kemudian setelah muncul biasanya anaknya tampak floppy gitu ya, lemes gitu ya. Dan kalau kemudian dibuka lidahnya akan kelihatan bergetar. Fasikulasi lidah namanya. Kemudian waktu bernafas tadi bisa dilihat Bapak Ibu, kalau bernafas itu ya harusnya kalau kita tarik nafas itu dada mengembang. Kemudian mengepis begini, dada mengembang dan mengepis. Tetapi pada anak dengan SMA kebalik. Pada saat tarik nafas dadanya ngempret ke dalam gini. Begitu menghembus nafas dadanya terbuka gini. Nah, itu disebut paradoxical breathing. Kemudian pada saat diangkat, kepalanya itu biasanya langsung bergerak belakang begini.
Ya, jadi tidak bisa tidak ada kekuatan ototnya itu. Ya, nah itu tipe 1 umumnya muncul seperti itu. Kalau tipe 2 bagaimana? Tipe 2 umumnya anaknya baik-baik aja pada saat lahir, tampak oke, tetap bisa menetek dengan baik, tetapi pada saat umur mulai 3-4 bulan mulai kelihatan, kok anaknya belum berguling ya? Kok belum ngangkat kepala ya? Umur 6 bulan harusnya anaknya sudah bisa duduk, kok terlambat duduk ya? Nah, seperti itu. Kemudian di tulang belakangnya biasanya sudah kelihatan, kok waktu duduk kayak nyelengkreh gitu ya pada saat usia 1-2 tahun duduknya seperti miring begitu, sehingga pada saat di foto kelihatan mengalami skoliosis atau kifosis. Tipe 3 bagaimana? Nah, tipe 3 biasanya anaknya sudah jalan nggak ada masalah, walaupun sempat ada laporan, oh ya dulu waktu umur 1-2 tahun terlambat jalan. Kemudian pada saat berjalan biasanya jalannya waddling gait. Waddling itu melempar kaki begitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian anaknya mudah lelah. Pada tipe 4, nah itu biasanya hampir tidak terdeteksi. Biasanya terdeteksi umur 50-60 tahun seolah-olah seperti seperti penyakit biasa begitu. Seperti orang tua penyakit kelelahan, tapi begitu dicek ternyata kelelahannya makin berat, ternyata baru ketahuan kalau dia tidak punya gen SMN1. Nah, kuncinya bagaimana teman-teman? Di antara semua kelemahan itu biasanya ada masalah, kalau misalnya biasanya ada banyak diferensial diagnosis atau diagnosis yang lain, seperti tadi kalau anak dengan baru lahir itu tidak bernafas, itu biasanya diferensial diagnosisnya adalah hipoksia atau asfiksia. Nah, bedanya anak dengan asfiksia itu umumnya kognitif anaknya terganggu. Cerebral palsy, ya kognitif anaknya terganggu, nggak bisa mikir, nggak bisa berpikir, nggak cerdas begitu. Tapi anak-anak SME itu biasanya cerdas bahkan superior dibandingkan kita yang normal, gitu ya. Masuk di salah satu pasien SME kita ada Muhammad Arif Dimas itu ya, jumlah trofi di rumahnya itu lebih banyak daripada trofi saya seumur hidup ya. Padahal dia baru umur 20 tahun. Nah, seperti itu. Oke, nah bagaimana kalau teman-teman sudah menemukan gejala-gejala seperti itu, sebenarnya yang harus teman-teman bisa kerjakan adalah lakukanlah ini yang kita sebut SMN deletion testing. Ini ya, deletion testing. Itu pemeriksaan PCR, diambil darahnya. Tapi sebelum itu kalau ingin menegakkan paling gampang adalah ini, lakukan aja pemeriksaan darah untuk ngecek kreatin kinase, CK-CKMB, atau pemeriksaan ENMG. Dari ENMG dan CK itu sudah bisa tergambarkan ke arah mana, apakah ke arah SMA atau DMD atau miopati atau bukan. Itu sudah sugestif ke arah sana. Nah, kalau untuk memastikan, silakan lakukan pemeriksaan PCR dengan deletion testing ini. Nanti yang kita cari adalah SMN1-nya hilang atau tidak. Begitu. Baru kalau nanti ada deletion testing, sudah ketahuan, baru kita nanti menentukan berapa jumlah SMN2-nya ini untuk menentukan terapi apa yang bisa kita berikan. Begitu. Ya. Itu prinsipnya simpel seperti itu. Nah, yang lain-lainnya nanti tinggal tergantung bagaimana bentuknya. Kadang-kadang muscle biopsi atau biopsi otot itu tidak diperlukan pada pasien SME karena invasif ya, sakit ya, melakukan biopsi muscle itu, biopsi otot itu diambil itu ototnya. Nah, sayangnya teman-teman sekalian, alur seperti ini itu tidak sering bisa kita jalankan dengan baik, sehingga beberapa studi melaporkan keterlambatan diagnosisnya cukup banyak ini. Bisa dilihat ya, kalau tipe 1 itu biasanya munculnya umur 2,5 bulan, tapi baru bisa terdeteksi di atas 6 bulan. Itu termasuk di Indonesia. Rata-rata tipe 1 itu saya baru bisa mendiagnosis umur 7-8 bulan, jadi anaknya sudah terpasang ventilator. Dan kemudian dikirim ke saya darahnya. Dan akhirnya ketahuan, SME. Nah, biasanya kalau anak SME sudah terpasang ventilator itu sulit sekali melepasnya. Jadi dia sama sekali tidak bisa bergerak otot nafasnya itu. Beberapa dari saya kemarin, termasuk Hayu tadi yang saya ceritakan sebagai pertama, itu dulu untuk bisa melepas yang bersangkutan dari ventilator itu effort kita luar biasa di Jogja. Akhirnya alhamdulillah sekarang bisa lepas, tetapi di rumahnya seperti rumah sakit, ya. Lalu lengkap semua peralatannya. Ada ventilator sendiri, ada pipet sendiri, ada suction sendiri, seperti itu. Nah, tipe 2 ya biasanya lebih terlambat lagi nih teman-teman. Biasanya karena umumnya baru proses pencariannya cukup panjang, walaupun gejalanya muncul di usia 8 bulan, kadang baru bisa dideteksi di usia 2 tahun, 3 tahun, anaknya sudah skoliosis. Nah, tadi mungkin pada pagi hari tadi, Bapak Ibu semua sudah mendengarkan bagaimana penanganan skoliosis pada SME oleh Dr. Komang, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi lebih lanjut. Ya, tipe 3 umumnya ya terdeteksi lebih lambat lagi. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di luar.
Nah, ini mungkin sekilas saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi PR saya itu adalah bagaimana secara dini mengenali SMA, ya kuncinya adalah ini, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tapi untuk menekan diagnosisnya, kita bisa pakai semua modalitas berbasis PCR. Ada 2 yang bisa kita lakukan untuk pendekatan. Yang satu adalah pendekatan berbasis kearifan internasional, yaitu kita pakai yang disebut MLPA. MLPA ini pemeriksaan khusus yang dengan sudah kit yang memang untuk basis SMA, mendeteksi gen SMN1, SMN2, gen naik namanya, ada gen penyertanya. Nah, itu harganya cukup mahal, itu 3-4 juta rupiah, dan itu bisa kita kerjakan juga. Hanya saja untuk gen MLPA ini jarang kita pakai karena kebetulan kita bisa melakukan pemeriksaan yang lebih sederhana. Gen MLPA hasilnya seperti ini, jadi kita bisa melihat hanya sinyal-sinyal begini ya. Tapi teman-teman mungkin hanya sekedar tahu saja, perlu sekedar tahu saja, seperti kalau ini gen SMN1-nya ada ya, bentuknya sinyalnya setinggi ini, tapi kalau lebih rendah itu mungkin hanya 1 copy number saja. Nah, tapi ini yang lebih mudah dilihat adalah dengan pemeriksaan yang kita sebut SMN1 deletion test. Ini harganya jauh lebih murah, hanya 800.000. Cukup bisa kita buat seperti ini, tampilannya seperti ini. Karena kan sekali, jadi kalau pasien itu kalau normal itu kelihatan ada 2 band begini, yang band bawah itu SMN2, band atas itu SMN1. Nah, kalau misalnya hilang yang di atas seperti ini, terhapus nanti, makanya disebut SMN1-nya hilang. Ya, biasanya kita pakai itu yang dites exon 7 dan exon 8. Ya. Jadi kalau pada pasien hilang semua, ya seperti ini. Nah, ini murah, ini cuma 800.000 saja, sampai dengan 1 jutaan aja. Nah, kalau misalnya didapatkan, kita ingin tahu SMN2-nya jumlahnya berapa, kalau tadi MLPA itu 1 kali tembak, semuanya sudah langsung dapat, cuma mahal. Nah, kalau pakai deletion test, biasanya ada pemeriksaan kedua yang disebut real-time PCR. Ya, ini kita bisa menentukan berapa jumlah gen SMN2-nya, supaya kita bisa tahu gejalanya nanti bagaimana. Nah, bagaimana sekarang peran kita sebagai tenaga kesehatan dan peran komunitas? Kemarin SMA, komunitas SMA sudah menyebarkan awareness ke seluruh Indonesia. Ini adalah jumlah laporan yang masuk setelah semua dulu kita menyebarkan kalender ya, sama awareness ke seluruh Indonesia, dan beberapa itu sudah banyak yang masuk ke kita setelah mereka mengetahui gejala SMA itu tadi 1, 2, 3, 4. Nah, dari situ kemudian beberapa dokter menghubungi kita, dan kita kemudian mengirimkan apa yang disebut ini kartu darah kering. Jadi sebenarnya pas pemeriksaan SMA itu paling enak itu diperiksa kalau pasiennya bisa datang ke Jogja atau ke Jakarta, atau mungkin nanti di Surabaya, harapan saya bisa memeriksa dan langsung diambil darah segarnya. Tetapi kalau untuk teman-teman di Papua, di Maluku, di Makassar, di Manado kan tidak bisa datang. Sehingga kita kirimkan kartu darah ini, lalu darah ini kemudian kita kirim balik ke lab kita, dan di lab itu bisa kita ekstrak DNA-nya dari kartu ini, kemudian kita bisa periksa gen SMN-nya. Sekarang kita juga menerapkan metode baru yang namanya kita sebut COP-PCR. Nah, COP-PCR ini jauh lebih cepat lagi nih. Kalau dulu kita periksa butuh 1 minggu, 2 minggu, sekarang kalau COP-PCR ini 1-2 hari selesai. Dan itu pakai mesin yang lebih canggih lagi. Nanti ya mungkin kalau teman-teman ingin belajar, mari silakan datang. Atau kita bikin workshop khusus. Ini modenya COP-PCR seperti ini. Nah, tantangan kita adalah bagaimana kita bisa segera menemukan sebanyak mungkin teman-teman atau rekan-rekan kita dengan SMA yang mungkin terdiagnosis yang lain. Tujuannya untuk apa? Kalau kita menemukan cukup banyak pasien SMA di Indonesia, maka kita bisa melakukan advokasi kepada kementerian, kepada organisasi profesional seperti saya di IDAI, ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang mana bisa kita bersama-sama berusaha memasukkan obatnya ke Indonesia. Saat ini sudah ada beberapa obat, mungkin teman-teman tahu semua, ada yang namanya nusinersen, ada namanya Spinraza, ada yang namanya Omnasogenomic, Zolgensma, ada namanya Risdiplam atau Evrysdi yang harganya selangit ya, itu ya semuanya. Yang itu kalau misalnya kita bisa menemukan pasien dengan jumlah banyak, kita bisa mengadvokasikan untuk menurunkan harganya, sekaligus bisa menurunkan impor harga dari harga obat, dan bisa untuk memungkinkan untuk kita bisa mengimpor obat itu. Walaupun sebenarnya dalam saat ini saya sendiri sudah melakukan riset untuk bisa membuat terapi berbasis gen juga, cuma ya mungkin masih butuh jangka waktu lama lagi, 4-5 tahun lagi baru bisa di clinical trial. Nah, di samping tadi pemeriksaan genetik, PCR, alhamdulillah saat ini saya sudah mengembangkan alat baru yang disebut, kalau kemarin saya mengembangkan Genos C19, ini sekarang saya sudah mengembangkan yang disebut electronic tongue. Electronic tongue ini nanti bisa mendeteksi apakah dia pasien SMA apa tidak, hanya berdasarkan ambilan darah, nggak usah pakai tes gen lagi, tapi yang diperiksa adalah kadar protein SMN di darah. Nah, ini kita pakai namanya electronic tongue,
atau lidah elektronik, darahnya tinggal diteteskan begitu saja di lidah elektronik ini. Tetapi ini masih membutuhkan kalibrasi lebih lanjut. Insya Allah nanti kalau sudah bisa dipakai, maka akan lebih mudah lagi untuk bisa mencari pasien-pasien dengan SMA. Terakhir, terima kasih rekan-rekan untuk perhatiannya. Sekali lagi, diagnosis dini dan manajemen holistik ya untuk pasien SMA saat ini sangat penting, mengingat obatnya sudah ada, tetapi kita berusaha untuk memasukkan dulu ke Indonesia. Nah, selama obat itu belum ada, masih ada 2 alternatif obat, teman-teman, yaitu salbutamol dan asam valproat. Ini adalah hasil penelitian saya selama waktu itu saya di Jepang 5 tahun. Walaupun 2 obat ini tidak secara signifikan memberikan peningkatan gejala klinis, tetapi paling tidak bisa mempertahankan agar gejalanya itu tidak segera memberat. Ya, nah saya berharap nanti dengan rekan-rekan bantuan rekan-rekan AMSA, kemudian ada komunitas spinal muscular atrophy Indonesia, Yayasan Arki Pelaku Skolar, kita semua bersama-sama bisa menyuarakan awareness agar makin banyak pasien-pasien dengan SMA terdeteksi, sehingga kita bisa segera mendatangkan obatnya ke Indonesia. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Ini adalah kolaborator kami dari Jepang, dari Singapura, dari RSHS, dari NUS, kemudian dari Himeji University, dan ini adalah anggota lab kita saat ini. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Dr. Dian. Pasti tadi kita sudah mendapat banyak sekali insight baru nih dari Dr. Dian, dan pastinya dapat diambil manfaatnya untuk kita semua nih. Nah, mungkin setelah ini masih banyak teman-teman yang mungkin masih bingung atau masih penasaran nih, boleh silakan untuk langsung saja bertanya untuk dapat raise hand ataupun private chat ke saya. Baik, untuk teman-teman nih yang ingin bertanya, silakan. Silakan untuk raise hand dan juga private chat. Baik, mungkin sambil menunggu nih, tadi kita juga berterima kasih banyak kepada Dr. Dian sudah bahas banyak sekali seperti apa itu SMA, penyebab, diagnosis, gejala, dan masih banyak lagi nih. Oke, ditunggu pertanyaannya. Baik, sepertinya sudah dapat pertanyaan. Izin membacakan pertanyaannya. Izin bertanya, untuk di Indonesia, apakah gene replacement therapy dianjurkan? Kalau selain itu, apakah ada cara lain? Ya, betul sekali. Itu sebenarnya dokter Mbak Naura. Saya sebenarnya dokter Naura sama Mbak Naura ini. Insya Allah segera dokter ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya gene terapi di Indonesia itu kalau misalnya kita sudah bisa memasukkannya itu adalah salah satu modalitas terapi pilihan. Jadi mungkin saya share sedikit saja ya Mbak Naura ya. Ini sebenarnya tuh tidak komplit kalau kita bicara SMA tanpa membicarakan terapinya ya. Jadi sebenarnya kalau ini sebenarnya saya sudah siapkan terapinya, tapi mungkin karena banyak, jadi ya singkat-singkat saja ya. Jadi saya share screen sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi terapi yang visible, yang bisa diterapkan di Indonesia itu ini. Ya. Jadi ada SMN1 replacing treatment. Ya, Zolgensma itu sudah ada di Amerika. Cuman harganya agak edun, gila betul. Ya. Jadi harganya jumlahnya cukup mahal dan itu bisa secara permanen 1 kali injeksi saja, tetapi kalau tidak salah harganya saya lupa 3 miliar atau 10 miliar. Nah, yang sekarang kita bisa menerapkan di Indonesia adalah yang tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan, jadi SMN2 tadi kan penggantinya tuh, tetapi dia bekerja tidak sebaik SMN1. Nah, itu akan terjadi. Nah, dengan cara apa? Ada banyak, termasuk nusinersen itu tujuannya adalah mengejar SMN2-nya. Makanya kenapa harus terus diberikan. Ada juga asam valproat dan salbutamol yang saat ini bisa kita berikan. Dia tujuannya adalah mengaktifasi agar SMN2-nya bekerja lebih sering lagi. Tetapi yaitu efeknya belum sebaik kalau nusinersen atau SM. Nah, saat ini saya sendiri, tim kami sendiri sedang berusaha juga sama, berusaha membuat obat yang untuk mengganti gen SMN1 ini dengan cara, pernah dengar ada gunting gen yang disebut CRISPR-Cas9.
CRISPR-Cas9 itu adalah gunting gen yang bisa menggantikan gen SMN1 di tubuh kita diganti dengan gen SMN1 yang baru. Nah, itu yang sekarang sedang kita kerjakan, baru sampai di level tikus. Di level tikus alhamdulillah membaik, tapi kita masih mengetes apakah ada efek sampingnya. Kalau nggak ada efek sampingnya, insya Allah 2 tahun lagi kita bisa masuk ke manusia. Moga-moga lancar sampai di situ. Mungkin begitu, Dokter Mbak Naura. Baik, terima kasih banyak Dokter Dian atas jawabannya. Dan mungkin tadi saya melihat Kakak Ilham Wibisono sudah resign ya, mungkin bisa ditanyakan pertanyaannya. Iya, terima kasih Mbak Unara. Ya, jadi halo Dokter Dian, selamat siang. Jadi saya izin tanya dok. Ya, tadi kan disebutkan tentang klasifikasi SMA tipe 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya. Nah, saya mau tahu tadi kan salah satunya disebut tentang SMA tipe 2. Ya. Salah satunya tuh nggak bisa jalan ya dok. Nah, betul. Saya sebenarnya bingung. Saya kalau ditanya SMA tipe berapa, ya saya nggak terlalu ngerti. Jadi saya baru sebelumnya bisa jalan dari kecil sampai remaja dan saya baru pakai kursi roda di usia SMA dok. Sebenarnya saya SMA tipe apa ya dok? Terima kasih dok. Ya, Pak Ilham, semangat luar biasa tuh. Bisa kita lihat ya Mas Ilham di sini teman-teman SMA, tapi cerdas sekali pertanyaannya. Kalau Mas Ilham jelas ini SMA-nya tipe 3. Ya. Kalau misalnya Mas Ilham tipe 2, pasti Mas Ilham tidak akan pernah bisa berjalan. Jadi teman-teman sekalian, kalau SMA tipe 3 itu dia akan bisa berjalan, tetapi nanti dengan seiring bertambahnya usia, karena kebutuhan protein SM-nya makin banyak, kan metabolisme kita makin banyak, tubuh kita makin besar, tetapi produksinya tidak bisa mencukupi. Maka akhirnya menjadi seperti harus jadi makin lemah jalannya. Nah, makanya itu Mas Ilham pada tipe 3 seperti ini kita bisa baru memberikan terapinya yaitu tadi berikan salbutamol atau asam valproat tadi, paling tidak itu bisa membantu untuk menaikkan sedikit protein SM-nya sehingga mungkin Mas Ilham jadi merasa lebih kuat dalam sehari-harinya. Seperti itu. Tanya lagi dok. Jadi untuk asam valproat sama yang satunya tadi saya agak lupa namanya. Itu cara mendapatkannya gimana dok? Oh, kalau itu pakai resep dokter aja. Ya, resep dokter ya. Bisa dapetin di mana dok? Kalau boleh tahu dok. Gimana? Ya bisa dapetin di mana dok? Apa bisa dari dokter Dian dok? Bisa nggak harus di saya. Kalau ke saya nanti lah harus ke Jogja nanti. Di mana-mana bisa. Itu sebenarnya salbutamol itu obat untuk asma. Asam valproat itu obat untuk epilepsi. Tetapi waktu dari penelitian kita itu setidak-tidaknya itu bisa dipakai untuk menaikkan jumlah protein SMN-nya. Itu bisa nanti diresepkan ke Pak Ilham, Mas Ilham bisa pergi ke dokter anak terdekat. Nanti kalau misalnya beliaunya masih belum paham, kebetulan memang tidak semua dokter anak pun itu memahami betul terapi SMA yang ada sekarang apa, belum semuanya terinfokan. Bagaimanapun awareness SM ini baru mulai rame di Indonesia ya baru tahun 2017-an itu Mas Ilham. Begitu. Oke ya. Terima kasih banyak dokter. Ya, suruh kontak saya saja nanti biar saya jelaskan beliaunya. Begitu. Baik, terima kasih kepada Kak Ilham dan juga Dokter Dian sudah menjawab. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada di kolom chat. Dokter, anak saya umur 18 bulan, penderita SMA. Untuk protokol obatnya, salbutamol dan asam valproat diberikan seumur hidup atau ada jangka waktunya, Dokter Dian? Atur nuwun. Ya, mohon maaf, betul sekali teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, karena ini penyakit genetik yang aslinya berarti pabriknya yang bermasalah, maka untuk saat ini salbutamol dan asam valproatnya masih harus diberikan terus-menerus. Saya tidak mengatakan seumur hidup ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena moga-moga kita ada harapan bisa membuat terapi yang tadi mengganti pabriknya tadi, mengganti gen SMN1-nya. Jadi sampai kita bisa mendapatkan gen SMN1 atau sampai Zolgensma masuk, maka insya Allah Bapak Ibu tidak harus memberikan terapi asam valproat atau salbutamol seumur hidup. Selama terapi pengganti gen SMN1 itu belum ada, maka supaya kita otot anak-anak kita, adik-adik kita tetap kuat, ya itu kita terpaksa harus berikan itu terus. Gitu kira-kira Mbak Naura. Baik, terima kasih Dokter Dian atas jawabannya. Ya, semoga menjawab. Dan mungkin bisa dilanjut ke ini sudah ada raise hand ke Franciscus Cilacap.
Silakan, silakan. Dipersilakan untuk menanyakan. Pak Fransiskus. Halo dok, yang kenal dok. Salam kenal Pak Fransiskus. Ya. Ya, Oh, usia saya 39 tahun Pak. J. Dalam keluarga saya ada 2 yang kena seperti ini. J. Jadi kan mama punya anak 4. Mm-mm. Anak pertama cewek nggak apa-apa. Mm. Saya anak kedua cowok. Mm-mm. Anak ketiga cewek nggak apa-apa. Anak keempat cowok seperti saya juga. Usianya sekarang 31 tahun. Mm-mm. Yang saya mau tanyakan, ini kan bersifat genetik ya dok. Betul. Jadi nanti untuk sifat penurunannya ke misalnya ke keponakan saya atau ke anak saya atau nanti ke bawah-bawahnya itu gimana dok? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Terima kasih Pak Fransiskus. Semoga tetap sehat terus dan tetap semangat. Ya, jadi penurunan untuk SME tidak tergantung pada jenis kelamin. Ya, biasanya itu juga sangat random. 50% akan menjadi karier, 25% akan jadi sehat, dan 25% akan menjadi pasien. Nah, untuk bisa menghindarkan penurunan ke keturunan berikutnya, saran saya untuk adiknya Pak Fransiskus yang perempuan itu kita cek saja DNA-nya, apakah masuk karier atau tidak. Kalau masuk karier, maka kita harus hati-hati. Artinya nanti cari pasangannya ya kalau bisa jangan karier juga, pasangannya benar-benar sehat yang punya SMN1-nya 2. Nah, jadi kita harus pastikan apakah adiknya Pak Fransiskus itu karier, yaitu karier itu berarti jadi SMN1-nya hanya 1, atau sehat betul yang SMN1-nya 2. Kalau sudah 2 ya aman sudah. Seperti itu insya Allah. Nah, seperti itu. Tapi kalau karier, nah itu kita harus cari pasangan. Kebetulan kami juga kemarin melayani beberapa Bapak Ibu yang sudah punya kagungan putra SME, kemudian berencana ingin punya putra lagi, nah itu kita lakukan tesnya itu di level embrio. Jadi pada saat masih embrio dengan bantuan dari perusahaan in vitro, jadi bayi tabung. Jadi pakai perusahaan bayi tabung itu kita bisa cek embrio mana yang jadi SME, mana yang karier, mana yang sehat. Nah, yang embrio yang sehat itu yang dimasukkan dalam bayi tabungnya. Itu alhamdulillah kita sekarang sudah bisa seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya keturunan berikutnya tidak jadi SME lagi. Begitu kira-kira Pak Fransiskus, Mbak Naura. Baik, terima kasih kepada Dr. Dian dan semoga sudah menjawab untuk Bapak Fransiskus. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada di kolom chat juga. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, anak kedua saya usia 8 tahun terdiagnosa SMA tipe 2 dan alhamdulillah kakaknya berusia 12 tahun sehat dan baik-baik saja dan tidak ada keluhan. Apakah perlu kakaknya untuk tes SMA juga? Ya, betul Mbak Naura, sama seperti jawaban untuk Pak Fransiskus tadi ya. Jadi kita pastikan saja kakaknya yang 12 tahun itu karier atau benar-benar sehat. Kalau sudah benar-benar sehat, alhamdulillah sudah silakan bisa mencari orang yang dicintai, menikah, nah gitu aman. Tapi kalau karier, nah itu kita perlu nanti memastikan pasangannya jangan karier juga. Paling tidak kita bisa membantu beliau-beliau itu untuk bisa mendapatkan keturunan dengan baik. Begitu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih Dokter Dian. Dan mungkin selanjutnya ada saudara Rian di sini kepada Bapak Rian Ciluta. Dipersilahkan Bapak. Pak Rian. Ya, halo Dokter Rian. Halo. Sehat kah? Nah, ini. Alhamdulillah. Ini Dok, saya mau tanya, kalau misalkan seorang penderita SM itu menikah gitu ya, itu nanti hasil keturunannya gimana? Terus kalau menurut saya ya, yang pernah saya pelajarin dulu, anaknya nanti bisa ada kemungkinan normal dan carrier kan? Ya betul. Jadi itu kalau kita bikin untuk anaknya itu lahir normal dan tidak carrier itu apakah ada kemungkinan bisa gitu? Kalau bisa itu bagaimana caranya ya? Kalau Mas Rian, kalau misalnya biasanya karena Mas Rian itu kan berarti kan SMN1-nya tidak ada pada pasien dengan SME. Katakanlah berarti di dalam kode genetik yang ada di sperma itu pasti SMN1-nya tidak ada semua. Sementara dari pasangan
di kode genetiknya kan SMN1-nya pasti ada. Nah, biasanya anaknya akan jadi karier, Mas Rian. Kalau tidak ada, kalau kemudian menjadi sehat sama sekali mungkin sulit ya, mungkin sulit. Kecuali itu kita sudah bisa memasukkan gen SMN1 itu ke dalam gennya Rian, nah itu mungkin beda lagi. Nah itu tadi yang seperti yang sekarang sedang kita bikin ya, terapi gen SMN1 dimasukkan yang 1 kali suntik secara permanen bisa menggantikan semua SMN1 yang ada di seluruh genetik DNA-nya, nah itu mungkin kita bisa membuat suatu kondisi yang berbeda. Tetapi untuk saat ini, dengan teknologi yang kita punya saat ini, bisa menikah, misalnya dengan bayi tabung, atau bisa menikah secara biasa, tetapi paling, insya Allah tidak akan menjadi pasien, insya Allah tidak akan menjadi SMA, tapi mungkin jadi karier, Mas Rian. Begitu. Jadi kalau penderita SMA menikah, nanti antara dia menjadi penderita SMA atau menjadi karier gitu ya? Kecuali Mas Rian menikahnya dengan karier, maka bisa jadi penderita SMA lahirnya. Tapi kalau menikah dengan yang benar-benar sehat, insya Allah nggak akan jadi penderita SMA. Kalau menikah dengan yang benar-benar sehat, insya Allah jadi karier. Pastinya jadi karier. Terima kasih Dokter Dian. Oke, sehat terus ya Mas Rian. Amin, makasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rian dan juga Dokter Dian. Dan mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir, mohon izin dokter untuk bertanya, untuk nusinersen sendiri kira-kira treatmentnya boleh diberhentikan pada kapan ya dokter? Terima kasih. Tadi mana ya? Oh, diberhentikan. Oh ya, sekaligus saya jawab beberapa pertanyaan di karena terakhir di waktunya juga sudah habis ya Mbak Naura. Oke, usia salbutamol itu umumnya nanti berdasarkan sebenarnya semenjak dari bayi lahir pun bisa kalau salbutamol diberikan, tetapi kita harus mengevaluasi dulu efek sampingnya dulu. Salbutamol itu sering menimbulkan berdebar-debar, jantung berdebar-debar. Jadi biasanya kalau di bawah 1 bulan saya tidak beri salbutamol, tapi albuterol namanya. Itu di Indonesia nggak ada. Nah, di atas 1 bulan baru saya mulai beri salbutamol. Kemudian untuk nusinersen itu umumnya treatmentnya terus Bu Iala ya namanya. Bu Iala tuh hampir harus diberikan terus-menerus. Begitu di stop nusinersen, maka dalam 1 tahun dia akan lemah lagi. Itu yang saat ini kita sudah tahu hasil risetnya. Kemudian mungkin terakhir ya Mbak Naura, sekaligus saya jawab ya untuk dari Givan Merandi ya. Betul, untuk saat ini kita belum bisa mengevaluasi efektivitasnya atau sensi spesinya ya, akurasinya sedang dalam proses trial. Habis ini insya Allah akan mulai proses trial. Jadi kemarin kita sudah developing teknologi dan kita bisa mengukur kadar protein SMN-nya, tetapi untuk bisa menjadi alat diagnostik maka harus ada uji diagnostik dulu, dan insya Allah setelah ini akan kita comparisonkan. Maka insya Allah publikasinya mungkin tahun depan sudah bisa keluar. Mungkin begitu Mbak Naura, terima kasih banyak untuk waktu dan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Dian yang sudah menjawab seluruh pertanyaan dengan secara jelas dan juga untuk semua peserta yang sudah bertanya. Baik, setelah ini akan diadakan foto bersama dengan panitia. Untuk Dokter Dian dan juga panitia, saya persilahkan. Izin. Baik dokter, terima kasih banyak Dokter Dian atas materi yang telah disampaikan. Luar biasa sekali antusiasnya ya dok dari para peserta. Untuk kenang-kenangan dari kami nanti akan berupa sertifikat akan diteruskan melalui WA ya dok. Boleh bagi panitia yang bertugas untuk dokumentasi? Terima kasih, mohon maaf. Pengennya tadi main game dulu biar rame, biar nggak ngantuk. Malah error. Boleh bagi panitia yang bertugas? Izin dokumentasi ya. 3, 2, 1. Oke, udah. Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Sehat semuanya ya. Hati-hati, Omikron mulai masuk. Saya izin pamit dulu. Baik, terima kasih dokter. Sekali lagi terima kasih banyak atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan pada workshop kita hari ini. Akhir kata, sehat selalu untuk Dokter Dian dan juga keluarga, dan juga sampai jumpa di lain waktu dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih.